Orang tua kuburkan anaknya di samping rumah usai tewas dianiaya. Panik lantaran aniaya anak hingga tewas. Orang tua di Kediri spontan menguburkan jasadnya di samping rumah sampai akhirnya terbongkar oleh kakek korban. Diketahui, warga di Dusun Babaan, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dibuat geger setelah kabar pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak balita mereka. Bahkan, balita yang telah meregang nyawa itu dikubur kedua orang tuanya di samping rumah mereka. Adalah Taskin, 45, dan Novita, 40, orang tua yang tega menghabisi nyawa anak yang baru berusia 3 tahun berinisial AF. Usai dilakukan pemeriksaan, motif dikuburnya AF di samping rumah orang tuanya kawasan Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, akhirnya terungkap. Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Fauzi Pratama mengatakan, AF sebelumnya sempat mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh orang tuanya, yakni Taskin dan Novita. AKP Fauzi menyebut, penganiayaan yang dialami korban kemungkinan terjadi tak hanya sekali saat korban meninggal. Akan tetapi sudah terjadi beberapa kali. Hanya saja yang terparah terjadi pada Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, malam, hingga menyebabkan korban kehilangan nyawanya. Saat dianiaya tersebut, lanjut AKP Fauzi, korban kehilangan kesadaran dan sempat dilakukan pertolongan oleh kedua orang tuanya. Namun setelah diketahui bahwa korban telah meninggal, keduanya panik. Karena panik ini kemudian korban dimakamkan di samping rumahnya. Jadi motif kenapa dikubur di sana? Karena panik, terang AKP Fauzi. Ditanyai soal motif penganiayaan, AKP Fauzi menuturkan, orang tua korban mengaku kesal terhadap korban. Keduanya lalu bertindak di luar batas dengan menganiaya korban. Keduanya ikut andil dalam penganiayaan. Namun masih kami dalami lagi siapa yang lebih banyak menganiaya dan menyebabkan korban meninggal. Untuk motif mengakunya karena kesal pada korban yang disebut sering berbicara tidak sesuai fakta, ujarnya. Saat ini, jasad korban sudah dibawa ke RS Bayangkara Kediri untuk dilakukan autopsi. Sementara kedua orang tua korban sudah diamankan pihak kepolisian dan dilakukan pemeriksaan. AKP Fauzi Pratama menambahkan, telah dilakukan visum awal pada jasad AF di rumah yang menjadi TKP ditemukannya jasad korban. Dari hasil visum awal kami menemukan adanya tanda-tanda penganiayaan. Ada beberapa luka akibat benda tumpul di kepala dan badan korban, terang AKP Fauzi. Terkait penyebab kematian korban, lanjutnya, perkiraan sementara karena terjadi pendarahan di kepala. Perkiraan kematian korban ini karena pendarahan di kepala. Diduga akibat penganiayaan yang dilakukan itu tadi. Saat ini jasad masih dilakukan autopsi di RS Bayangkara Kediri dan terduga pelaku diamankan untuk dimintai keterangan, ujarnya. Adapun pantauan di lokasi, jenazah balita tersebut sudah diangkat dari kuburan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Situasi di rumah korban juga sudah berkumpul para anggota keluarga. Sejumlah aparat kepolisian nampak mengamankan lokasi rumah dengan memasang garis polisi. Setelah beberapa saat, jenazah korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Kota Kediri untuk dilakukan otopsi. Ibu kandung dan ayah tiri di Kediri, Jawa Timur ditangkap usai menganiaya balitanya yang berusia 3 tahun. Korban yang berinisial AF 3 tahun dianiaya hingga tewas dan jasadnya dikubur di samping rumah. Kedua pelaku yang berinisial N dan T diduga melakukan penganiayaan berulang kali. Dan puncaknya terjadi pada Sabtu 22 Juni 2024. Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Fauzi Pratama mengatakan hasil visum korban menunjukkan adanya luka akibat benda tumpul. Penganiayaan yang dialami korban kemungkinan terjadi tak hanya sekali saat korban meninggal. Saat dianiaya tersebut, korban kehilangan kesadaran dan sempat dilakukan pertolongan oleh kedua orang tuanya. Namun setelah diketahui bahwa korban telah meninggal, keduanya panik. Karena panik ini kemudian korban dimakamkan di samping rumahnya. Jadi motif kenapa dikubur di sana? Karena panik, terang AKP Fauzi Pratama. Ditanyai soal motif penganiayaan, AKP Fauzi menuturkan orang tua korban mengaku kesal terhadap korban. Keduanya lalu bertindak di luar batas dengan menganiaya korban. Keduanya ikut andil dalam penganiayaan. Namun kami masih dalami lagi siapa yang lebih banyak menganiaya dan menyebabkan korban meninggal. Untuk motif, mengakunya karena kesal pada korban yang disebut sering berbicara tidak sesuai fakta, ujarnya. Saat ini, jasad korban sudah dibawa ke RS Bayangkara Kediri untuk dilakukan autopsi.
Sementara kedua orang tua korban sudah diamankan pihak kepolisian dan dilakukan pemeriksaan. Sekadar informasi, T merupakan ayah sambung dari korban. T dan N baru menikah pada awal Januari 2024 kemarin dan AF baru diajak pindah ke rumah T pada Februari 2024. Ditangkap oleh jenengan ya dulu. Ceritanya ngeten Pak itu kula kan bikin besok jenengan kan bikin sakit Jawa mawon. Cekak wis mawon di ini gandu niku teng kula jam 10:30. Kula tangkreti, lah anakmu nyandile mendel mawon. Lah saiki anakmu lho buka endi mendel mawon. Kula sampai ping 3. Itu tanyanya ke siapa? Tanyanya ke Taskin. Nggih. Nah, menten niku kula tangkreti ping 3 mboten jawab. Nggih tak tengpangkon kula kali buke. Mboten ya. Pak nggih sepuntene mawon terus terang sakniki nikah sedo wa innalillahi rajiun. Kula ngoten kula tanggapi malih kula pun pati sadar niku. Dan saiki lamun makamnya ndile, apa nyang umum apa nyang ndi. Wis sepuntene mawon Pak niki kula sangat pinggir kritis. Lak mbok pinggir kritis aku wis ora ndaku kowe. Ora ndaku mantu kowe ya wis tak setrakne wae aku. Nang tenku. Kula nangis niku jam 11 sampai tepi jam 1:30 niku budal sak rombongan mriki. Cek dalu. Nggih. Ngular mawon kula. Terus kepanggih Ada beberapa poin yang tadi disampaikan oleh dokter forensik bahwa memang betul ada tanda-tanda kekerasan dengan benda tumpul ya di beberapa titik di tubuh dari anak korban ya. Jalannya di mana? Detail pastinya belum disampaikan ke kami, namun beberapa gambaran ada yang di daerah kepala, ada di daerah badan. Artinya memang penyebab meninggalnya korban dianiaya oleh kedua orang tua. Kesimpulannya penyebab kematian sejauh ini adalah pendarahan di kepala yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Pemicunya apa dok? Pemicu apa? Pemicu kekerasannya? Motif masih kita dalami Pak. Kalau untuk motif ya, motif detailnya lengkapnya masih kita dalami. Kalau pemicu pada hari H kejadian yaitu kurang lebih di hari Sabtu malam itu karena ada apa ya bahasanya itu? Rasa kesal dari orang tua karena pengakuan dari pelaku ini karena mendengar anaknya atau anak korban ini berbicara tidak sesuai dengan fakta dan cenderung menyudutkan si orang tua sehingga orang tua kesal akhirnya melakukan kekerasan. Yang melakukan itu yang bapak tirinya atau ibunya sendiri? Dua-duanya ada perannya masing-masing. Tapi untuk skalanya mana yang betul-betul menyebabkan kematian kita belum tahu. Alasan mengubur di samping rumah Anda apa nih? Panik Pak. Panik setelah diketahui anak korban dalam kondisi yang tidak sadar, kemudian berusaha memberikan pertolongan namun ternyata masih belum bisa. Kemudian setelah dinyatakan setelah si pelaku ini mengambil kesimpulan bahwa anak ini sudah tidak bernyawa, maka langsung dilakukan tindakan lah ya, melakukan upaya-upaya untuk menguburkan. Artinya penganiayaan itu hanya dalam